Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat serta karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih mempunyai iman di dada. Jadi kita masih bisa mengaku sebagai orang yang beriman. Kita masih mempunyai keislaman. Ya wajar kita masih mengaku sebagai orang Islam. Nah, ini nikmat yang sangat besar yang mesti dan harus kita syukuri dengan sebenar-benar syukur. Karena tidak sedikit, ya mungkin tidak di tempat kita, tetapi di belahan bumi yang lain ada saja orang-orang yang mungkin sudah kehilangan hidayah sehingga dia murtad menjadi orang tidak Islam lagi, tidak beriman lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nikmat iman dan Islam yang ada pada kita mesti kita syukuri, mesti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih menanamkan iman di dada tersebut. Yang kedua, mari kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesehatan. Ya, limpahan kesehatan yang diberikan kepada kita, karena ini kadang-kadang sering lupa dengan nikmat sehat ini. Jadi kita masih melakukan perilaku-perilaku hidup yang tidak sehat. Nah, oleh karena itu salah satu cara bersyukur, cara mensyukuri nikmat sehat ini, mari kita berperilaku hidup sehat, menjauhkan tingkah laku kita, kegiatan-kegiatan kita yang membuat tubuh kita bisa tidak sehat. Ya, salah satu contoh, kadang-kadang kita masih mengabaikan kesehatan itu, seperti di dalam tubuh kita ini ada namanya paru-paru. Paru-paru itu temannya, sahabatnya itu adalah udara yang bersih, oksigen yang segar. Nah, yang kadang-kadang ada di antara kita yang masih mengabaikan apa yang dibutuhkan oleh paru-paru tersebut dengan memasukkan udara yang tidak sehat. Nah, ini kasihan paru-paru kita sebenarnya. Nah, ini salah satu perilaku yang tidak sehat. Nah, untuk itu ya mudah-mudahan bisa kita menghindari memberi paru-paru kita itu supaya diberi udara yang segar, bukan udara yang membuat dia sakit paru-paru itu. Nah, jadi itu salah satu tanda bersyukur, memberikan kebaikan yang harus diterima oleh tubuh kita ini. Salah satunya adalah memberikan udara yang segar kepada paru-paru kita. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi optimalisasi amal usaha Muhammadiyah, ya termasuk amal usaha Aisyah, dalam memantapkan amal ibadah. Kita memang mengetahui Muhammadiyah ya banyak betul yang namanya amal usaha. Ya, jadi amal usaha ini memang luar biasa kalau dihitung pertambahannya, dan bahkan kadang-kadang pimpinan Muhammadiyah kadang-kadang tidak bisa menyebutkan secara pasti berapa jumlah amal usaha. Memang amal usaha ini salah satu daripada usaha-usaha, jadi salah satu daripada usaha yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah. Di dalam anggaran rumah tangga disebutkan amal usaha itu bahkan ada sampai 16 bentuk amal usaha.
Tetapi kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini semuanya disebut amal usaha dalam rangka mencapai tujuan daripada tujuan persyarikatan tujuan Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengerti bisa mengoptimalkan amal usaha menjadi amal ibadah kita, memantapkan amal ibadah kita, maka kita pertama harus tahu dulu apa itu amal usaha. Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Jadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan, dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah. Nah, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara jamaah rahimakumullah, ini poin pertama ini kita ambil di dalam buku dokumen resmi Muhammadiyah, yaitu Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Jadi di sini diberikan ya semacam rincian apa-apa yang mesti dilakukan oleh warga Muhammadiyah, dan salah satunya kehidupan dalam mengelola amal usaha. Nah, ini poin pertama ini menjelaskan apa itu amal usaha. Jadi amal usaha ini bukan tujuan. Nah, jadi dia salah satu usaha dan dia media dakwah. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena apa? Kalau ini pemahaman kita bahwa amal usaha ini yang menjadi tujuan sebagai tujuan dari Muhammadiyah, maka itu akan keliru. Nah, itu akan keliru. Jadi untuk dipahami bahwanya ini cuma salah satu usaha dari usaha-usaha yang dilakukan oleh persyarikatan. Nah, makanya seperti saya sebutkan di atas tadi, usaha-usaha itu di dalam anggaran rumah tangga, dalam anggaran rumah tangga pasal 3 itu ada 16 poin. Jadi 16 poin, dan salah satunya adalah amal usaha ini, mengelola amal usaha ini. Jadi sekali lagi, dia bukan tujuan, dia adalah usaha yang dilakukan oleh persyarikatan dalam mencapai tujuan, yaitu menjunjung tinggi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi salah satu usaha. Jadi mengharapkan oleh karena itu semua kegiatan ini harus mengarah. Nah, karena bingkainya ini adalah dakwah Muhammadiyah, maka ini harus mengarah kepada upaya yang jangan sampai tercampur menyelisihi tujuan daripada persyarikatan. Jadi kalau itu dilakukan maka akan keliru. Jadi bagaimanapun juga ini semuanya mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan. Makanya seluruh pimpinan serta pengelola wajib untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu. Nah, jadi ujungnya nanti tetap melaksanakan dalam rangka melaksanakan misi utama Muhammadiyah dengan sebaik-baiknya. Dan itulah misi dakwah daripada persyarikatan kita. Nah, jamaah rahimakumullah, yang kedua, jadi dalam kehidupan dalam mengelola amal usaha itu yang kedua, bahwa amal usaha itu harus dipahami itu adalah milik persyarikatan. Jadi persyarikatan bertindak sebagai badan hukum atau yayasan dari seluruh amal usaha itu. Nah, sehingga bentuk kepemilikan persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti pemilikan yang sah menurut hukum perundang-undangan yang berlaku. Makanya setiap pimpinan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang dan tingkat berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat umat
yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di poin kedua ini jelas lagi memberikan gambaran kepada kita supaya kita menjadikan amal usaha itu sebagai amal ibadah baik secara pribadi dan kolektif persyarikatan. Makanya kita harus paham bahwa segala amal usaha yang ada itu adalah milik persyarikatan, bukan milik pribadi, bukan milik ketua, bahkan bukan milik pengurus. Nah, jadi ini milik persyarikatan. Kenapa demikian? Karena itu tadi supaya kita bisa melaksanakan ini dengan penuh tanggung jawab dan tidak otoriter. Nah, sebagai pimpinan amal usaha tidak otoriter. Dan supaya ujungnya tadi paling tidak bisa menjadi menjadi sarana dakwah untuk menambah warga dan simpatisan. Ini amal usaha ini. Makanya kepemahaman kita tentang kepemilikan amal usaha itu oleh persyarikatan membuat kita lebih hati-hati dan lebih fokus dalam pengelolaannya. Karena kita tidak sedikit melihat bahwasannya ada saja orang-orang tertentu yang ingin menjadikan amal usaha itu dikelola secara pribadi. Nah, ini membuat kesulitan, membuat beberapa permasalahan yang timbul karena akan banyak benturan kepentingan. Biasanya timbul namanya konflik, baik secara internal maupun eksternal. Nah, ini yang tidak diinginkan. Apabila kita menyadari sepenuhnya bahwa amal usaha itu milik persyarikatan, nah ini kita menjadi profesional. Nah, keprofesionalan inilah yang sangat diharapkan dalam mengelola amal usaha ini. Di lain nilai-nilai rohaniyah batiniah yang mengikutinya seperti keikhlasan, kesabaran, kesyukuran, dan lain sebagainya. Nah, inilah kesadaran bahwa kita memahami bahwa amal usaha itu adalah milik persyarikatan bukan milik pribadi akan menjadikan kita lebih legowo melakukan kegiatan-kegiatan di dalam amal usaha itu. Jadi yang poin kedua ini adalah menitik beratkan bahwa amal usaha itu milik persyarikatan bukan milik pribadi, bukan milik kelompok pengurus, dan menjadi amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian poin yang ketiga, pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usaha harusnya tunduk pada pijakan persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat. Nah, Bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di poin ketiga ini lebih mempertegas bahwasanya yang mengangkat dan memberhentikan pimpinan amal usaha adalah adalah persyarikatan, pimpinan persyarikatan. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa mengangkat diri sendiri untuk menjadi pimpinan amal usaha. Jadi di dalam Muhammadiyah kita tidak bisa mengangkat diri sendiri menjadi pimpinan sebuah amal usaha. Ada aturan, ada ketentuan, ada regulasinya, dan ini mesti dijadikan pedoman. Aturan dan regulasi itu dijadikan pedoman dalam rangka kemaslahatan amal usaha dan persyarikatan. Diberhentikan dan diangkat oleh pimpinan persyarikatan menunjukkan bahwasannya
inilah ketentuan yang diberlakukan supaya kita tidak sewenang-wenang, dalam mengelola amal usaha. Bahkan kurun waktunya ditentukan. Jadi ada periode, ada masa bakti. Tidak bisa selamanya. Nah, tidak bisa selamanya mesti saya saja yang memimpin amal usaha. Karena apa? Karena ada pertanggungjawaban. Nah, kita secara organisasi sudah menuntut itu. Silakan buka pedoman-pedoman, dokumen-dokumen resmi terhadap hal tersebut. Pasti ditentukan ada kurun waktunya, ada masa periodenya, dan ada pertanggungjawabannya. Baik pertanggungjawaban misalnya setahun, tahunan, maupun pertanggungjawaban pada saat selesai masa kepemimpinan. Nah, ini secara pengalaman kita jarang melihat setelah selesai pemimpinan seorang itu membuatkan laporan. Misalnya setelah 4 tahun jadi kepala sekolah, misalnya 4 tahun, mestinya pada periode 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu laporan yang tahunan. Tetapi pada saat berhenti juga selesai masa tugas dan masa baktinya itu, dia juga membuat laporan selama kurun waktunya itu. Nah, ini yang jarang terlihat. Bahkan kadang-kadang laporan tahunan itu pun sendiri tidak dibuatkan, tidak dikirimkan kepada pimpinan persyarikatan. Jadi pengalaman saya ya mungkin saja tidak terlihat, tapi pada saat kita menerima surat-surat yang masuk pimpinan wilayah, rasanya belum pernah kami melihat laporan akhir periode seorang pimpinan, baik kepala sekolah maupun amal usaha yang lain. Nah, mestinya harus ada, karena itu supaya kelihatan pada periode ini monumen apa yang bisa kita yang telah dilakukan, monumen apa yang pernah dilakukan, kalau itu dalam bentuk monumen atau bentuk kegiatan. Jadi selama periode dia yang jadi mimpin. Kalau terpilih lagi untuk periode kedua, ya nanti dia pada periode kedua setelah selesai bikin lagi laporan periode itu. Nah, ini yang ya selama ini ya saya belum melihat di persyarikatan kita, tapi ke depan ya mudah-mudahan nanti lebih baik lagi dan ada laporan itu. Nah, ini karena tugas daripada pimpinan itu yang diangkat dan diberhentikan oleh persyarikatan, maka dia membuat laporan akhir kepada persyarikatan tersebut. Jadi di poin 3 ini juga menekankan bahwa amal usaha itu bukan milik pribadi atau keluarga. Nah, jadi dia tidak bisa diwariskan. Nanti kalau merasa milik pribadi atau keluarga, nanti keluarga atau anak dari pimpinan itu merasa bisa mewarisi. Nah, ini tegas sekali bahwa bukan milik pribadi atau keluarga. Jadi amal usaha itu milik persyarikatan. Dan inilah salah satu saya pikir kehati-hatian pimpinan kita yang zaman dulu itu membuat peraturan yang tegas bahwa setiap amal usaha itu adalah bukan milik pribadi. Jangan sampai terkesan menjadi milik pribadi atau keluarga, sehingga bila ada pimpinan persyarikatan yang datang berkunjung ke satu amal usaha, itu dalam rangka pembinaan biasanya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kepada poin 4. Nah, di sini disebutkan bahwa pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah. Nah, jadi untuk menjadi pimpinan amal usaha itu harus anggota Muhammadiyah, sudah mempunyai nomor keanggotaan KTAM atau NBM. Jadi jangan baru mau diusulkan baru juga bikin kartu anggota. Ya, memang ada beberapa segelintir orang yang menganggap tidak penting kartu anggota. Yang penting saya melaksanakan tuntunan yang ada di Muhammadiyah, ikut pengajian. Tapi secara administrasi, organisasi modern, kita harus menuruti juga aturan-aturan ketentuan administrasi. Oleh karena itu,
ya bikin kartu anggota. Dan sekarang kan sudah lebih mudah untuk membuat kartu anggota, tidak sampai ke pusat lagi, artinya di pimpinan wilayah juga sudah melayani untuk pembuatan kartu anggota Muhammadiyah. Bahkan bisa kita lakukan lewat online, secara online. Jadi maksudnya ya kirim aja berkas-berkasnya tuh melalui WA atau melalui email, nanti oleh sekretariat akan dibuatkan. Seluruh persyaratannya, seluruh ketentuannya dipenuhi. Nah, jadi untuk menjadi anggota Muhammadiyah itu tidak sulit, tapi juga jangan digampang-gampangkan. Karena tanggung jawabnya kalau sudah memiliki kartu anggota itu lebih tinggi lagi. Makanya mengutip kata Jenderal Sudirman, berat jadi kader Muhammadiyah itu, karena anggota Muhammadiyah itu ya kader Muhammadiyah. Kalau ragu ya tidak usah jadi anggota Muhammadiyah. Nah ini memberikan tanggung jawab kepada kita. Jadi dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh persyarikatan ya mesti ditaati. Ya satu saat memang kita ketemu dengan hal-hal yang seperti ini, ya seperti dalam penanganan COVID, zamannya corona sekarang ini, ya ada saja yang ingin membentur-benturkan keputusan kebijakan pimpinan dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Nah itu padahal pimpinan di pusat itu bertanggung jawab penuh, dan tanggung jawabnya tidak hanya di dunia saja, sampai ke akhirat nanti. Jadi pimpinan di Muhammadiyah ini tanggung jawabnya tidak hanya di dunia saja, makanya sampai ke akhirat, sampai nanti kita meninggal dunia tetap mempertanggungjawabkan. Dan ini memang tidak ringan jadi pimpinan, sangat berat kalau melihat tanggung jawabnya itu tadi. Jadi mohon dipahami, kalau Muhammadiyah pimpinan sudah membuat kebijakan, keputusan, ya mau tidak mau wajib kita mengamankan keputusan itu. Nah artinya wajib mengamankan keputusan itu, karena menjadi tanggung jawab nanti keputusan itu baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pemahaman secara tepat tentang fungsi amal usaha bagi peserta itu bukan semata-mata sebagai pencari nafkah. Jadi di dalam mengelola, menjadi pengelola amal usaha itu kita harus paham bahwa tidak semata-mata mencari nafkah. Jadi kita harus peduli dengan tugas-tugas dan kepentingan persyarikatan. Jadi kepentingan persyarikatan juga harus peduli. Artinya ya memang kalau sudah ikut berkiprah di dalam amal usaha, baik pimpinan juga termasuk karyawannya, nah ini jangan menganggap sebagai pencari nafkah saja di situ, tetapi juga harus peduli dengan tugas-tugas kepentingan perserikatan, karena ujung-ujungnya yaitu tadi, semua yang kita lakukan di amal usaha itu ujung-ujungnya untuk dakwah, media, sebagai media dakwah. Nah, jadi kita nanti enak nyaman bekerja di amal usaha. Karena apa? Karena pasti sejalan. Makanya kata Dr. Agus Sukaca, menyamakan visi misi pribadi dengan visi misi Muhammadiyah. Insya Allah tidak membawa ke sesuatu yang menyesatkan. Insya Allah mengantarkan ke depan pintu gerbang Jannatun Naim, surga Jannatun Naim. Insya Allah. Yang kelima, pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah persyarikatan. Dengan semangat amanah tersebut, maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh persyarikatan dengan melaksanakan fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini mau tidak mau di sini kita mesti banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar, banyak-banyak ngikut
pengajian. Nah, karena harus paham baik sebagai organisasi maupun sebagai profesional yang bekerja di amal usaha tersebut. Nah, jadi memahami amanah persyarikatan ini melalui pengajian-pengajian, pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan. Nah, melakukan atau melaksanakan fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan ini melalui pembinaan-pembinaan baik yang dilakukan secara internal oleh persyarikatan, melalui pembantu pimpinan, melalui majelis, lembaga, juga secara eksternal ikut pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi di sini terjadi kolaborasi baik internal maupun eksternal pembinaannya. Nah, artinya jangan dianggap kayak tamu yang orang asing bila ada pimpinan persyarikatan mendatangi sekolahan, mendatangi panti asuhan, mendatangi bertamu ke amal usaha. Nah, itu dalam rangka selain silaturahim juga dalam rangka pembinaan. Saya ingat dulu almarhum Hasan Yusuf Allahuriyaham, mudah-mudahan beliau dilapangkan di kuburnya. Itu waktu sekolah di SMA Muhammadiyah, beliau itu setiap bulan insya Allah pasti ada sekali lah membesuk dengan motor Honda bebek dulu, Honda bebek. Itu ada ke sekolahan. Nggak tahu apakah di kantor itu dibicarakan, misalnya paling duduk mungkin saya lihat. Dan kadang-kadang ngomong-ngomong dengan para siswa. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan beliau melakukan yang namanya silaturahim dan pembinaan. Pak Hasan Yusuf itu tahun 80-an. Nah, karena saya SMA itu 82 sampai 85, 85. Itu beliau. Nah, ini ingat betul saya, makanya menjadi salah satu cara pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk itulah kita para pimpinan amal usaha, kalau ada pimpinan yang datang ke sekolahan, datang ke amal usaha, itu dalam rangka silaturahim, sekali lagi dalam rangka pembinaan, bukan dalam arti apa-apa, karena memang kewajiban pimpinan untuk melakukan pembinaan kepada amal usaha. Nah, berikutnya di dalam melaksanakan fungsi manajemen, dan ini memang harus ditingkatkan terus yang namanya keterampilan tersebut, karena pengelolaan suatu amal usaha dari waktu ke waktu itu mesti berkembang dan meningkat, tidak seperti itu saja. Kita pengalaman beberapa sekolah kita tutup, itu karena apa? Karena tidak bisa mengimbangi dengan kemajuan zaman. Jadi tidak bisa mengimbangi dengan kemajuan zaman, dan ini memang jadi tanggung jawab pimpinan dan tanggung jawab pengelola. Nah, ini pengelola. Karena apa? Manajemen modern menuntut pengelola itu untuk meningkatkan keterampilannya. Jadi jangan menyamakan dengan pengelolaan dengan cara yang tahun lalu sebelumnya. Tidak sama, dia akan meningkat terus. Ya, terbukti apa Ibu-ibu, dengan adanya wabah corona ini,
ada beberapa sekolah yang gagap dengan teknologi. Nah, kita alhamdulillah masih bisa ngimbangi untuk teknologi ini. Tapi ada beberapa sekolah yang gagap teknologi, kasihan sekali. Bagaimana belajar melalui media sosial yang mereka tidak mempersiapkan keterampilan itu. Apalagi yang di kampung-kampung, yang di desa-desa yang memang relatif sulit teknologinya. Nah, jadi sekali lagi jangan merasa puas. Jadi pengelola itu jangan merasa puas dengan keadaan sekarang. Nah, harus ada upaya untuk menangkap 5-10 tahun yang akan datang bagaimana ditingkatkannya keterampilan kita ini, manajemen keterampilan dalam rangka pengelolaan ini. Sekali lagi supaya tidak ketinggalan. Berikutnya yang keenam, pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha menjadi tanggung jawab dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat penting agar senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, guna memenuhi tuntunan masyarakat dan tuntunan zaman. Nah, ini seperti yang sampaikan tadi. Jadi tetap berusaha, bahkan senantiasa, bahasanya senantiasa berusaha. Jadi ini terus-terusan. Ini menunjukkan bahwa ini terus-terusan meningkatkan dan mengembangkan, supaya tadi tidak ketinggalan di dalam ketinggalan oleh tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman. Memang konsekuensinya kalau kita kalah di dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman itu, ya kita tenggelam. Dan itu terbukti. Ada beberapa amal usaha kita, sekolah-sekolah kita yang sekarang sudah tutup. Nah, jangan lagi yang ada sekarang ini berkurang lagi. Kalau bisa tetap menambah, tetap berkembang, dan tetap maju, lebih maju daripada yang sebelum-sebelumnya. Berikutnya, poin 7 dari kehidupan dalam mengelola amal usaha ini adalah sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku, yang disertai dengan sikap amanah dan tanggung jawab akan kewajibannya. Untuk itu setiap pimpinan pesakitan hendaknya membuat aturan yang jelas tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan. Nah, jamaah rahimakumullah, ya kita tidak memungkiri bahwa ada beberapa sekolah amal usaha yang memang sudah berkembang baik, relatif bagus, relatif maju. Maka di situ akan ada keuntungan, menghasilkan keuntungan. Nah, ini pengelola itu ya berhak mendapatkan nafkah, tapi dengan ukuran wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini penting sekali supaya tidak timbul kecemburuan sosial baik di dalam unit itu maupun dengan amal usaha yang lain. Nah, jadi ada memang di tingkat kita ini, di tingkatan amal usaha yang memang sudah maju, berkembang dengan baik, tapi juga ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang memang masih banyak perlu sokongan, dukungan, support. Nah, jadi ya wajar terjadi perbedaan, tapi sejauh ini memang masih bisa ditolerir. Jadi kalau kita hitung range-nya itu dari penghasilan yang paling kecil 100.000 sampai yang besar standar UM, upah minimum regional, ini sudah ada. Bahkan ada yang lebih daripada UMR itu. Nah, itu kalau sudah maju. Dari pengelolaan PAUD, SD, SMP, SMA,
sampai perguruan tinggi itu memang bervariasi. Ada beberapa pengalaman di tempat kami ya juga masih kecil, artinya sebulannya untuk guru itu masih di bawah 500 ribu. Nah ini apa namanya nafkahnya, bahkan yang baru 350 ribu. Nah, itu ada ya, memang dihitung sangat kecil, tapi karena dipahamkan bahwa di dalam Muhammadiyah itu banyak berkorbannya, dan kami pahamkan juga sebagai jihad, maka sebagian menerima saja. Namun berjalannya waktu, alhamdulillah, kalau guru dia sudah dapat NUPTK, nah dia dapat insentif dari pemerintah, dan ini alhamdulillah sudah terbukti beberapa guru kita ya, alhamdulillah, bahkan ada yang sampai ikut dapat sertifikasi. Nah ini kalau sudah dapat sertifikasi, dapat insentif dari pemerintah daerah, insya Allah sudah lebih baik daripada awal-awalnya. Nah ini yang mesti harus banyak juga dipahami. Perintisan itu memang luar biasa pengorbanannya, dan itu istilahnya sangat berat. Nah makanya kalau ada amal usaha yang sudah maju, itu tuh jangan dilihat sekarang, tapi kita harus bisa melihat bagaimana awal-awalnya itu. Nah, awal-awal pendiriannya itu luar biasa, para pendiri bahkan yang ikut mengelola itu banyak pengorbanannya. Nah, makanya pemahaman di sini yang harus banyak-banyak diberikan kepada para pengelola maupun jamaah, apalagi yang merasa, tapi biasanya karena sudah maju sekolahan itu, misalnya salah satu contoh sekolahan itu, ada yang merasa tidak ingat dia dengan pendirinya, tidak ingat bagaimana pengorbanan perjuangan para pendiri daripada sekolahan tersebut, misalnya itu sebagai salah satu contoh. Bahkan ada yang menganggap, merasa tidak diperhatikan aspirasinya. Saya kader dari pelajar sampai waktu kuliah ngikuti training pengkaderan, mulai dari TM1, TM2, TM3, LI1, LL2 kalau IPM, atau di di ortom yang lain, sudah Baitul Arkom, sudah Darul Arkom, sudah instruktur. Nah, tapi pada saat di sekolahan mau melamar tidak diterima. Nah ini menganggap bahwa tidak mengerti bahwa saya ini kader, katanya, kok tidak diterima. Nah ini memang salah satu pengelola menerima kritikan begitu, tapi pengelola juga menyadari karena sudah tercukupi kebutuhan karyawan, yang mau tidak mau belum bisa diterima. Nah cuma ada juga pengelola yang memang tidak paham hal tersebut, dan inilah yang harus mestinya harus diluruskan ke depan. Rekrutmen itu mesti harus jelas ketentuan yang dilakukan. Nah supaya tidak timbul intrik-intrik seperti ini. Oleh karena itu ke depan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku itu ya mesti lebih diperbanyak, terutama pimpinan amal usaha. Nah, ya, bahwa untuk mengangkat karyawan, rekrutmen itu berkoordinasilah dengan persyarikatan, Nah, jadi supaya tidak terkesan maunya pimpinan amal usaha,
tidak terkesan. Ya karena itu tadi ada sebagian amal usaha kita yang sudah memang besar keuntungannya, dinilai dilihat daripada secara secara kasat mata, dinilai secara kasat mata. Jadi biasanya timbul sudah hal-hal yang menjadi godaan, banyak orang ingin masuk karena melihat sudah besar itu tadi. Nah, tapi tidak melihat bagaimana orang mengelola amal usaha itu. Yang kedelapan, pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan kekayaan, kepada pimpinan persatuan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal, bagian awal, kewajiban melaporkan itu merupakan tuntutan, dan itulah nanti yang akan menjadi pertanggungjawaban, terutama dalam hal keuangan. Dan kita lemah sekali kalau saya lihat dalam hal ini. Makanya laporan itu yang saya lihat masuk bulanan itu adalah laporan keadaan, kalau misalnya sekolah yang kita banyak ini sekolah, laporan akademiknya, tambah jumlah guru, jumlah murid, itu yang ada. Kalau laporan keuangan jarang. Jadi pimpinan kadang-kadang bahkan tidak tahu kondisi keuangan di amal usaha, di satu amal usaha. Kenapa? Memang tidak dilaporkan. Nah, pimpinan dilapori kalau sudah timbul permasalahan. Nah, timbul permasalahan. Ini yang membuat kadang-kadang jadi fitnah. Ini karena masalah keuangan, masalah kekayaan. Nah, sekali lagi di sini kelemahan. Banyak kita lihat kelemahan, kita tidak punya data keuangan, data kekayaan secara menyeluruh amal usaha kita. Nah, ini yang harus kita benahi ke depan, dan ini memang memerlukan sumber daya. Nah, sumber daya yang mumpuni lah, tapi insya Allah ada saja, lengkap saja sebenarnya di kader-kader kita di situ. Nah, sekarang tinggal menjalankan fungsi yang ada. Kita punya yang pembina keuangan ini ada, dan ini aja mudah-mudahan ke depan lebih berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian yang ke-9, pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, dan menjadikan amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu alat dakwah. Maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, suasana kehidupan Islami di dalam amal usaha itu merupakan suatu yang sangat harus, karena kita ada nama Muhammadiyah di belakang amal usaha itu. Nah, Muhammadiyah ini pasti Islam. Nah, makanya kehidupan Islami, mau ndak mau ya, dan kita tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti mengaji tentang kehidupan Islami ini. Nah, baik materi-materi yang biasa disampaikan oleh ustaz kita, maupun secara khusus materi-materi yang ada di dalam dokumen resmi persyarikatan yang nyata pedoman kehidupan Islami. Itu paling enggak setiap pimpinan amal usaha ya wajib punya buku pedoman Islami, itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dan itu wajib didoktrinkan kepada anggota amal usaha, anggota pengelola amal usaha, baik itu karyawan dan pegawainya semuanya. Ada secara berkala, bagusnya secara berkala. Tidak apa-apa diulang-ulang supaya lebih paham. Nah, tapi dengan suasana yang nyaman. Nah, ini menjadikan di dalam amal usaha itu suasana yang hidupnya suasana Islam. Yang kedua, dia juga harus paham sebagai alat dakwah tadi. Nah, kalau sudah sebagai alat dakwah, walaupun dia tidak ngomong ceramah di masyarakat,
tapi harus dalam bentuk teladan. Nah, jadi menjadi contoh teladan yang baik dalam kehidupan masyarakat. Nah, pasti lucu kalau ada karyawan, pegawai, pengelola amal usaha yang pada saat di masyarakat tidak memberikan gambaran bahwa dia tuh karyawan, pegawai daripada Muhammadiyah. Dan ini insya Allah masih ada, saya lihat. Nah, ini memang tugas berat dari pimpinan. Tugas berat dari para pimpinan amal usaha untuk mengadakan pembinaan tersebut. Nah, ini yang harus menjadi PR bagi kita, dan ini memang salah satu upaya yang harus dilakukan supaya istilahnya kita mesti menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikutnya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga anggota Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Sebagai warga Muhammadiyah diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan dari amal usaha Muhammadiyah tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak lain yang layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban dan bersikap berlebihan. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini dituntut pengelola untuk rasa memiliki dan kesetiaan. Jadi rasa memiliki dan kesetiaan ini dalam rangka keseriusan. Nah, jadi tidak hanya sebagai mohon maaf batu loncatan, karena memang terbukti lah ada beberapa oknum yang memang mencari karir, kemudian setelah dapat yang ditujunya meninggalkan. Nah, bahkan ada yang sampai memusuhi. Nah, ini yang jadi kesedihan kita. Karena apa? Karena bagaimanapun juga ya, kalau disebut dia mendapat berkah lah waktu di dalam amal usaha. Jadi didapat berkah, habis itu ditinggalkan, dan menyedihkan kalau dia sampai memusuhi. Mestinya paling tidak setelah mendapat berkah di Muhammadiyah, di amal usaha, kalaupun dapat karir yang lebih baik di luar, ya paling nggak tidak memusuhi. Nah, yang musuhnya artinya itu tidak menentang. Nah, tidak menentang. Inilah yang harus kita pahamkan, bahwasanya rasa memiliki dan kesetiaan itu sangat penting. Sangat penting. Rasa memiliki dan kesetiaan itu ya dalam rangka bentuk pengabdian kita kepada Allah. Nah, ini jadi di situ ada nilai keikhlasan. Nilai keikhlasan inilah yang nanti akan berguna di akhirat. Nah, jadi kalau kita ingat itu, maka kita supaya dapat balasan yang lebih baik di akhirat. Nah, makanya kalau kita bagus mengelola amal usaha, ikut berkecimpung berkiprah di amal usaha, semuanya karena niat ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah berkahnya itu di akhirat nanti yang paling kita harapkan. Nah, karena kita di sini cuma sebagai penanam kebajikan saja selama hidup ini, nanti di akhirat yang kita harapkan. Tapi kalau kita melakukan selama hidup itu tidak baik, bahkan dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah, ya kita akan mendapat kerugian di akhirat nanti. Nah, ini yang yang sangat tidak kita inginkan. Dan kita memang juga berhak sebagai karyawan dari amal usaha itu berhak memperoleh kesejahteraan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, tapi dengan dengan layak, tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan. Artinya kalau memang amal usaha itu masih dalam bentuk pengembang, apalagi masih kecil, ya maklum
artinya persyarikatan belum bisa memberi lebih. Nah, ini permakluman inilah yang sangat diharapkan oleh persyarikatan, pimpinan persyarikatan terhadap pengelola yang berkecimpung di dalam amal usaha Muhammadiyah, karena memang masih belum maju amal usahanya. Nah, dan itu harus dengan rasa syukur, walaupun masih belum maju dan besar penghasilan yang diberikan, tapi ya harus tetap dengan rasa syukur, diterima dengan rasa syukur, dengan tetap melaksanakan kewajiban yang sebaik-baiknya. Nah, itu tuntutan yang diberikan kepada pengelola, pimpinan dan pengelola amal usaha. Kemudian yang ke-11, seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dan sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah. Nah, ini jamaah rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan di depan tadi juga wajib menjadi tuntunan untuk menunjukkan keteladanan, suri teladan. Saya ingat waktu dapat kartu anggota Muhammadiyah tahun 90 itu, kartunya panjang, itu ada tulisannya sanggup menjadi tauladan. Jadi di balik kertas kartu anggota itu, kartonnya itu ada tulisan sanggup menjadi teladan yang baik. Nah, di kartu anggota yang sekarang ini kan tidak kelihatan lagi. Nah, jadi pada tahun sebelum yang kartu anggota yang baru dicetak baru ini ada tulisan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Dan ini memberikan gerakan jiwa, gerakan pribadi untuk mewujudkan itu, untuk memberikan keteladanan itu. Jadi anggota Muhammadiyah itu harus memberikan keteladanan kepada yang lain. Dan alhamdulillah kalau secara umum kita melihat ada perbedaan antara jamaah Muhammadiyah daripada jamaah yang lain, insya Allah, karena kita memang rutin mengadakan pengajian, mengadakan bimbingan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ini salah satu pembeda. Makanya jamaah Muhammadiyah itu dalam tanda kutip sulit diatur-atur, apalagi diarah-arahkan, karena sudah punya semacam benteng ketahanan diri terhadap hal-hal, apalagi hal yang tidak jelas. Nah, jadi ini yang menjadi menjadi pembeda dengan jamaah-jamaah yang lain. Insya Allah asal pengajian tetap terus berjalan, insya Allah jamaah kita itu lebih bisa menjadi tauladan di masyarakat, melayani sesama, menghormati hak sesama. Jadi kita tidak membeda-bedakan di dalam pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan saya ingat dulu di SMA kita itu ada teman kami yang lain, bukan orang Islam, jadi enjoy aja anak-anak berteman, dan guru-guru juga melayani dengan baik. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia Timur, nah itu sebagian besar perguruan tinggi kita itu diisi oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Nah, artinya kalau soal toleransi, ya kebenekaan, ya Muhammadiyah sudah tidak bisa diajari lagi. Nah, jadi ini kalau menghormati hak sesama dan kepedulian sosial yang tinggi itu ya memang sudah terbukti. Nah, terakhir ini saya lihat update, katanya sudah hampir tembus 100 miliar kontribusi Muhammadiyah ini terhadap penanganan COVID ini. Nah, ini luar biasa memang, dan itulah Muhammadiyah bisa menjadi, kalau di situ Muhammadiyah bisa menjadi keteladanan, bagi teladan bagi yang lain. Berikutnya yang nomor 12, seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah hendaklah memperbanyak silaturahim dan membangun hubungan sosial yang harmonis, persaudaraan dan kasih sayang tanpa mengurangi ketegasan
dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing. Nah, Bapak Ibu, jadi ini silaturahim ini memang harus selalu ditingkatkan, diperbanyak dengan siapa saja, apalagi sama Muhammadiyah. Ini silaturahim ini jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan yang sesaat. Muhammadiyah ini panjang masanya, kita bisa pengelola pimpinan mengelola bisa habis, tapi silaturahimnya jangan sampai habis, walaupun cuma di sekedar nanti kalau sudah meninggal kita sekarang ini sekedar diceritakan saja, oh dulu si A si Fulan itu orangnya kayak gini. Nah, seperti saya ceritakan Pak Allahyarham Hasan Yusuf tadi, nah, karena beliau menjalin silaturahim. Nah, jadi setelah meninggal pun masih disebut karena memang sangat bagus keteladanan yang diberikan. Jadi kita ingat dengan keteladanan diberikan oleh pimpinan kita zaman dulu. Yang harmonis, nah yang harmonis, hubungan sosial yang harmonis, nah ini yang sering dikampanyekan oleh Ustadz Arifin Suparman itu, harmonis, jangan sampai mengalahkan keharmonisan ini, silaturahim ini dikalahkan oleh kepentingan yang lain yang tidak sejalan dengan persyarikatan kita maupun visi misi daripada persyarikatan kita. Jadi silaturahim harmonis ini utamalah di dalam hubungan sosial. Jadi sekali lagi jangan sampai dikalahkan silaturahim yang harmonis ini dengan hal-hal yang sifatnya sementara, apalagi sesaat yang bisa langsung habis itu. Seperti misalnya salah satu contoh politik. Nah, ini kepentingan politik jangan sampai mengalahkan silaturahim dan hubungan sosial yang harmonis. Nah, rugi kita. Politik itu kan cuma berkala tahunan, tapi hubungan silaturahim, hubungan sosial yang harmonis ini mestinya harus sampai sepanjang hayat. Nah, itu. Tapi kita tidak mengurangi ketegasan dan tegalnya sistem. Jadi jangan sampai ketegasan kita kendor. Artinya kalau ya salah ya sebut aja salah, keliru ya sebut aja keliru, walaupun misalnya orang tersebut tidak menerima, tapi kita sudah menyampaikan itu keliru, itu salah, yang benar begini. Tinggal yang bersangkutan saja lagi menerima apa enggak. Nah, itu karena sudah selesai kewajiban kita untuk mengingatkan, menyampaikan. Bapak Ibu, ini yang terakhir 13, seluruh pimpinan karyawan dan pengelola usaha muhammadiyah selain melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajiban, juga dibiasakan melakukan kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan takarub kepada Allah dan mempercayai rohani serta kemuliaan akhlak melalui pengajian, tadarus serta kajian Al-Quran dan Sunnah, dan bentuk-bentuk ibadah dan muamalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan amal usaha Muhammadiyah. Nah, jadi di sini semuanya kita mesti membiasakan kegiatan-kegiatan itu untuk peningkatan takarub kepada Allah. Di kegiatan takarub kepada Allah ini ya supaya kita orientasinya tidak lain, tidak hanya sesaat tadi. Ya, orientasinya kalau sudah kepada Allah itu berarti orientasinya panjang sampai ke akhirat nanti, sampai di surga nanti. Nah, ini kita harus memperkaya rohani dan kemuliaan akhlak supaya kita takarub kepada Allah kita itu benar. Nah, itu sudah disebutkan melalui pengajian. Nah, memang ada saja yang menyebutkan pengajiannya itu aja, berulang-ulang katanya, udah bosan. Nah, ini bahaya pemikiran yang seperti ini. Karena apa? Al-Quran itu kan, coba baca aja, kan berulang-ulang di dalam Al-Quran itu. Siapa yang berani bosan dengan Al-Quran? Nggak boleh kita bosan dengan Al-Quran. Nah, makanya yang berulang-ulang itu dalam rangka supaya tertanam kuat, tertanam mendalam pemahamannya. Makanya pengajian itu tidak boleh berhenti. Ikuti aja, insya Allah dapat barokahnya, dapat rahmatnya di pengajian itu. Nah, sekarang pengajian kita kan banyak lewat media sosial, ya insya Allah
juga dapat barokah lewat media sosial ini. Ini tidak usah rugi, semuanya nanti dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Nah, tadarus juga ya, kalau ada istilah one day one juz, ya, kalau nggak sanggup satu hari satu juz, ya satu hari satu halaman kah, 2 halaman kah, yang penting ada ngaji, yang penting ada ngaji. Nah, itu baca Quran ini apa namanya sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Tidak saja balasannya itu kata Nabi Muhammad SAW per ayat, satu huruf saja pun kita dapat ganjaran daripada membaca Al-Quran. Dan lagi untuk ibadah muamalah lainnya, ya, ini semuanya ya tidak lain dan tidak bukan untuk takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah, sebagai penutup nanti ini saya sampaikan bahwa amal usaha Muhammadiyah bukan tujuan, tapi salah satu usaha dan media dakwah. Sekali lagi ini harus dipahami betul, amal usaha Muhammadiyah itu bukan tujuan, tapi salah satu usaha dan media dakwah. Yang kedua, amal usaha Muhammadiyah merupakan wujud keikhlasan persembahan Muhammadiyah bagi bangsa dan negara serta kemanusiaan. Nah, ini. Jadi kita dalam beramal usaha ini merupakan wujud keikhlasan kita dan dipersembahkan oleh Muhammadiyah bagi bangsa dan negara serta kemanusiaan. Dan itu sudah terbukti selama 1 abad lebih Muhammadiyah memberikan kiprahnya dalam bentuk amal usaha, dan itu keikhlasan yang diutamakan. Kalau tidak ikhlas, banyak yang tidak sampai 100 tahun mungkin persyarikatan kita ini. Tapi alhamdulillah wujud keikhlasan itu menjadi menjadi ciri utama dari persyarikatan kita ini, orang-orangnya itu. Dan Bapak Ibu mungkin bisa mengulang lagi memori bagaimana bapak-bapak kita zaman dulu itu memulai persyarikatan ini dalam segala amal usahanya. Itu semuanya dilakukan dengan keikhlasan. Yang ketiga, mengelola amal usaha adalah jalan tarikat yang dipilih oleh Muhammadiyah dalam takarub kepada Allah. Nah, ini pendapat saya. Jadi kalau orang lain tarikat, bahkan kesupian lah istilahnya itu, dengan menyendiri, melarikan lah berarti ujlah. Tapi kalau kita malah bergumul dengan realitas masyarakat melalui amal usaha, jadi kita malah bergumul, karena memang begitulah realitas yang kita hadapi. Tidak lari kita, bergulat di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan amal usaha. Karena apa? Karena di dalam mengelola amal usaha itu ada keikhlasan, ada kesabaran, ada kesyukuran, ada kerendahan hati, ada merasa sudah cukup dengan nikmat yang diberi Allah, makanya harus membalas nikmat itu dengan upaya-upaya mengelola amal usaha. Bahkan ada pengorbanan. Nah, itulah yang harus kita kolaborasi sehingga jadi jalan tarikat, supaya tetap takarub kepada Allah itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Makanya pengajian Ramadan yang dulu itu pernah membahas masalah ini, bahwa mengelola amal usaha adalah takarub kepada Allah, jalan takarub kepada Allah. Jadi kita bergumul dengan realitas di masyarakat, itu merupakan jalan untuk takarub kepada Allah, supaya jalan bukan malah melarikan diri atau berkhalwat lah istilahnya. Cukup Nabi Muhammad saja yang berkhalwat mendapat Al-Quran, dan kita tinggal melaksanakan saja lagi dengan bergumul di realitas masyarakat. Sekali lagi, keikhlasan, kesabaran, kesyukuran itu terus harus disemangatkan, karena di dalam mengelola amal usaha itu tantangannya sangat luar biasa. Kadang-kadang istilahnya itu terjadi konflik
Dan ya kita yang baik pendiri, pengelola, kemudian yang melanjutkan pengelolaan tersebut sudah melihat bagaimana konflik itu terjadi. Bahkan sampai berkelahi. Sampai berkelahi. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang menunjukkan bahwasanya keikhlasan, kesyukuran, kesabaran itu yang menjadi modal supaya pengelolaan amal usaha ini terus berlanjut, terus berjalan dan bisa dikembangkan. Sekali lagi semuanya itu untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi mengelola amal usaha ini adalah bentuk zikir kita kepada Allah. Kalau saya mengistilahkannya begitu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, dengan berzikir kepada Allah maka hatimu akan tenang. Zikirnya apa? Mengelola amal usaha dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Insya Allah hati akan jadi tenang. Nah, itu tidak ada ketakutan, tidak ada kegundah gulana, tidak ada sedih. Kalau kita betul benar-benar melakukan pengelolaan amal usaha ini dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang telah diputuskan oleh persyarikatan. Insya Allah hati kita menjadi tenang. Kalau hati kita tidak tenang, bahkan banyak konflik, stres, depresi, berarti ada yang keliru dalam pengelolaan amal usaha itu. Jadi sekali lagi terakhir, mengelola usaha adalah jalan tarikat yang dipilih oleh kita Muhammadiyah dalam takarub kepada Allah sehingga hati kita menjadi tenang. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Masrum minallah wa fatun garib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.